Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita baru memasuki minggu yang baru lagi pada pagi ini. Dan kalau saudara tahu, kemarin adalah hari peringatan hari Pentakosta. Sebab itu kita tahu pada hari Pentakosta Tuhan mengirimkan rohnya pada kita. Sebab itu kita percaya bahwa dengan Roh Kudus bersama dengan kita, saudara, kita akan bisa hidup dipimpin oleh Tuhan sendiri. Karena Roh Kudus tinggal di dalam hati orang-orang percaya. Kalau kita bersandar kepada pimpinan Roh Kudus, maka hidup kita akan selalu berjalan di jalan Tuhan yang benar. Nah, saudara, mari kita teruskan lagi perenungan kita mengenai hidup yang berarti. Saya kira, saudara, mengenai hidup yang berarti itu adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan banyak-banyak. Karena saudara, at the end of the day, pada saat saudara kita ini sudah umur sekian, sudah mungkin cukup tua dan sebagainya, dan kita sudah mulai menganggur, kemudian kita mulai memikirkan masa lalu kita. Kemudian kita berpikir, apa ya arti hidup saya? Selama ini apa yang saya kerjakan yang berarti buat Tuhan, berarti buat saya, berarti buat banyak orang. Apa itu? Nah, saudara, kalau kita memikirkan ke belakang dan kita tidak menemukan sesuatu yang berarti di dalam hidup kita, kita hanya bekerja untuk dapat uang untuk makan, makan untuk hidup, hidup untuk pagi kerja lagi. Nah, kalau hanya itu saja, hidup kita tidak ada artinya. Hidup kita cuma survive. Nah, sekarang saudara, sebab itu saya percaya kita perlu memikirkan benar-benar. Dari mulai sekarang ini, saudara mungkin ada yang masih umur 30 lebih, ada yang umur 40 lebih. Masih banyak waktu, saudara. Jangan sia-siakan waktu ini. Mari kita lihat, hiduplah berarti. Nah, pada hari ini, saya akan membawa saudara untuk merenungkan apa lagi yang kita butuhkan agar hidup kita bisa mempunyai arti. Salah satu juga yang kita perlu tahu adalah kita perlu mempunyai hati yang bersih. Hati yang bersih. Hati yang bersih itu salah satu yang harus kita peliharakan agar supaya kita mempunyai kehidupan yang berarti. Sebab saudara, banyak orang hidup tidak memperhatikan kondisi hatinya. Ya, karena banyak orang di sekeliling kita yang dipakai oleh iblis untuk menyakiti kita, menghina kita, mengecewakan kita dan sebagainya. Dan kalau kita terlalu sensitif, kita akan memikirkan semua kejahatan orang, aniaya yang orang berikan pada kita, kata-kata yang kasar yang orang katakan pada kita, itu akan kita pikiri terus sampai membuat hati kita ini penuh dengan kekotoran, penuh dengan kemarahan, kebencian, kejengkelan dan segalanya. Nah, saudara, kalau hati kita penuh dengan semua itu dan kita mulai memikirkan kejahatan orang, maka saudara, hati kita tidak mempunyai tempat untuk hal-hal yang baik. Terutama kita tidak mempunyai tempat untuk bisa mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Karena Tuhan mau memakai kita. Dan kalau kita mendengarkan Tuhan, kita akan tahu rencana Tuhan itu apa, dan kita akan lakukan, dan apa yang Tuhan suruh kita lakukan, itu pasti sesuatu yang berarti. Nah, sebab itu kita perlu menyelidiki hati kita. Apakah kita mempunyai hati yang bersih atau tidak? Apakah kita memelihara hati kita bersih atau tidak? Supaya kita bisa mendengar Tuhan, bisa mendengar direction dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya ingin bawa saudara-saudara untuk melihat suatu kejadian di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, saudara. Kejadian ini adalah cerita mengenai Naaman. Saudara tentu tahu, Naaman ini adalah seorang pahlawan tentara Aram. Nah, dia seorang yang baik, seorang yang luar biasa, sehingga dia juga disayang oleh rajanya karena dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ada satu yang sangat menyedihkan dalam hidup Naaman, yaitu dia kena kusta. Dia kena penyakit kusta, saudara. Dan saudara harus tahu, pada zaman dulu penyakit kusta itu tidak ada obatnya. Sebab itu orang yang kalau sudah divonis dikatakan bahwa dia kena kusta, itu sudah buat dia itu menuju kepada kematian. Dan kematian yang akan dia hadapi adalah kematian yang mengerikan. Karena semua kulitnya akan rusak-rusak, semua tulang-tulangnya juga akan semuanya
rusak, sehingga semua tangan-tangan ini bisa lepas-lepas, jari ini bisa lepas-lepas, dan makin lama makin menderita sampai mati karena tidak ada obatnya. Nah, saudara, kejadian ini diceritakan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima kalau saudara mau baca. Nah, saudara, pada waktu dibaca, saudara baca di Alkitab hanya begitu saja ceritanya. Tetapi pada waktu saya melihat buku anak-anak, buku cerita anak-anak mengenai Naaman ini, ada gambarnya semua. Diceritakan di situ bahwa satu hari istri Naaman ini sedang duduk di jendela dan menangis. Ada gambarnya, dia sedang menangis. Dan ternyata istri Naaman ini mempunyai seorang budak, orang Israel, anak perempuan, masih umur belasan tahun, mungkin umur 12 atau 13 tahun, jadi masih kecil, saudara. Dan anak ini didapat dari tawanan orang Israel. Jadi berarti bahwa anak ini, tentara Aram pernah menyerang Israel, kemudian menawan banyak orang, dan salah satu yang ditawan ini ada anak perempuan ini, saudara. Dia ditawan, dibawa ke Aram. Saudara bisa bayangkan, anak masih kecil, dia harus berpisah dengan orang tuanya, dia dibawa ke satu negara yang asing, kemudian di sana dia dijual sebagai budak, kemudian setelah dijual jadi budak, akhirnya dia menjadi pelayan daripada istri Naaman ini. Nah, saudara bisa bayangkan keadaan anak ini. Tentu anak ini dalam keadaan sedih, sakit hati, pahit hatinya, seperti itu. Tetapi di dalam cerita itu yang saya lihat di dalam buku itu, pada waktu istri Naaman ini sedang menangis, anak ini saudara datang kepada istri Naaman. Dan dia berkata, "Ibu, mengapa ibu sedih?" Mengapa ibu sedih? Sudah bisa bayangkan, seorang anak yang dia sendiri menderita. Dia sendiri hatinya boleh dibilang kalau dia mau pahit, dia bisa jadi pahit. Dia bisa merasa sengsara, dia merasa menderita di situ. Tapi dia masih bisa memikirkan penderitaan orang lain. Dan dia berkata, "Ibu, kenapa menangis?" Maka istri Naaman berkata, "Ya, saya sedih karena suami saya terkena penyakit kusta. Dan kamu tahu penyakit kusta itu tidak ada obatnya, dia akan mati di dalam penyakit kusta ini." Nah, pada waktu anak kecil ini mendengar itu, dia berkata kepada istri Naaman, dia berkata, "Loh, ibu gak tahu kalau suami ibu, kalau Tuhan dibawa ke Samaria, di sana di Israel, di Samaria, di sana akan ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan dia." Wah, istri Naaman kaget sekali. Saudara bisa bayangkan, yang tidak ada pengharapan sama sekali di dalam hidup dia dan suaminya, tetapi sekarang tiba-tiba ada pengharapan, ada light yang kecil datang. Dia bilang, "Betul, ada nabi?" "Ya, ada seorang nabi. Dibawa ke sana, suamimu pasti sembuh." Wah, kaget dia, berkata kepada suaminya. Suaminya kaget, "Betul? Apakah betul ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan saya?" "Ya, betul." "Oke, kalau gitu saya akan berangkat." Dan saudara tahu kejadiannya, Naaman berangkat menuju ke Samaria dan bertemu dengan Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa membuat Naaman sembuh. Nah, saudara bisa, itu singkat cerita. Saudara bisa bayangin, seorang anak kecil yang boleh dibilang hidupnya pahit, boleh dibilang dia menderita, dia dipisahkan dari orang tuanya. Saudara bayangkan kalau seorang anak dipisahkan dari orang tuanya, seperti apa rasanya? Sesudah dipisahkan, dia ditawan, dia dijadikan budak, dan sekarang dia bekerja di sebuah rumah, menjadi pelayan di dalam rumah itu. Saudara bisa dibayangkan seperti apa menderitanya anak ini. Tapi saudara, anak ini saya lihat mempunyai hati yang bersih. Hatinya bersih, sehingga dia bisa merasakan kesedihan daripada nyonyanya. Bahkan dia bisa care enough. Kalau seumpama hatinya pahit, saudara, hatinya kotor, dia akan berkata, "Peduli amat. Orang ini sudah menyiksa saya, orang ini sudah membeli saya dijadikan budaknya, dia mau mati, matilah." Dia bisa kan punya attitude yang seperti itu. Tetapi anak ini tidak. Dia mempunyai perasaan yang caring. Dan dia berkata, bisa disembuhkan, ada pengharapan. Nah, saudara-saudara, inilah saya katakan, seorang yang hatinya bersih. Karena anak kecil ini mempunyai hati yang bersih. Dan kita tahu, Naaman akhirnya sembuh. Dan Naaman akhirnya, saudara, pulang kembali ke negaranya. Dia berkata dia tidak akan lagi menyembah Allah orang Aram. Dia akan menyembah Allahnya Elisa,
Allahnya budak ini, dia akan menyembah Tuhan yang benar. Nah, saudara, di sini kita lihat seorang yang hatinya bersih, walaupun masih muda, walaupun masih kecil, seorang yang hatinya bersih bisa memberikan dampak, bisa mempunyai kehidupan yang berarti. Walaupun kita tidak tahu nama anak ini apa, siapa namanya kita nggak tahu, tetapi kehidupan anak ini sampai ditulis di dalam Alkitab, sampai seluruh dunia orang bisa membaca apa yang anak ini lakukan. Berarti kehidupan daripada anak kecil ini mempunyai arti, karena dia yang memberikan pengaruh sampai nama Tuhan dibawa ke negara Aram, sehingga orang Aram bisa mengenal Tuhannya orang Israel yang maha kuasa, yang menyembuhkan Naaman dari sakit kusta. Nama Tuhan dipermuliakan. Anak ini bisa, sekarang kita dengar ceritanya, sekarang kita tahu apa yang dilakukan oleh anak ini, dan pada hari ini kita bisa belajar dari kehidupan anak ini bahwa dia adalah anak yang mempunyai hati yang bersih, sehingga dia bisa mendengarkan pimpinan Tuhan. Pada waktu Tuhan mau menyuruh dia untuk berbicara kepada istri Naaman, kepada nyonyanya, dan untuk menolong Naaman, dia bisa dipakai oleh Tuhan, dan dia bisa berkata kepada mereka sehingga Naaman tertolong. Ini adalah kehidupan yang berarti dari hati yang bersih. Sebab itu saya minta saudara-saudara pikirkan, apakah saudara mempunyai hati yang bersih atau tidak. Apakah saudara masih punya kepahitan, kebencian kepada orang-orang yang saudara sering pikirkan terus. Kalau saudara masih mempunyai kebencian dan dendam kepada orang dan kepahitan, berarti saudara masih menanam racun di dalam hati saudara, yang membuat saudara akan sulit untuk mendengarkan Tuhan, apalagi dipakai oleh Tuhan untuk menjadi orang yang mempunyai kehidupan yang berarti. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan besok.